Yang terjadi di dalam setiap hidup kami. Oleh karena itu ajar kami untuk tetap setia percaya kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan ditinggikan ada kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Kami percaya ketika Tuhan dipuji maka mujizat terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, biarlah kehendak menjadi di tempat Tuhan. Jika saat ini Tuhan kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus di kami, untuk kami Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu ditabur dapat tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berdoa, bersyukur
Kami menyadari akan hadirat-Mu, maka segala kekhawatiran, kecemasan, segala kelemahan akan menjadi sirna. Karena di hadirat-Mu Tuhan ada kesempurnaan, di hadirat-Mu ada keharmonisan, ada keindahan, ada kemuliaan yang tidak ada di tempat yang lain Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami terus punya hati yang rindu tinggal di hadirat Tuhan, punya hati yang haus untuk mencari hadirat Tuhan, punya hati yang terus menerus tertuju kepada Tuhan. Kami diurapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya katakan. Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose 1 pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia menjadi dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. dan Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam manusia sebagai Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tanpa celah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus itu menjadi ciptaan yang baru, dan dia hidup di dalam kesatuan dengan Kristus. Dikatakan Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Jadi yang namanya kepala itu tidak pernah pisah dari tubuh. Jadi kalau saudara bisa mengerti karya Kristus yang menyatukan kita dengan Bapa, itu adalah karya yang sempurna yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Dan itu adalah karya Kristus yang Dia kerjakan pada waktu Dia menebus umat manusia dengan darahnya dan menjadikan kita semuanya menjadi ciptaan yang baru, sehingga saudara dipersatukan oleh Allah melalui Kristus Yesus, bahwa Dia kepala dan kita tubuh. Kalau kepala sehat, tubuhnya sakit-sakitan? Enggak ya? Nah ini ya. Kalau kepalanya itu super pinter ya, maka tubuhnya nggak bisa dong dipisah-pisahin, ya kan? Ya, kalau kepalanya ini penuh dengan kekayaan, maka tubuhnya juga penuh dengan kekayaan. Tetapi yang ada orang biasanya nggak masuk akal. Dia tahu Kristus itu sehat, Kristus itu kaya, Kristus itu pintar. Tetapi saya bukan siapa-siapa.
Nah itu dia. Saya nggak sempurna, saya banyak cacat dan celah. Padahal saudara lihat, maksudnya Tuhan datang menebus kita dengan darahnya. Maksudnya itu supaya menjadikan saudara satu dengan Dia. Coba kita baca sama-sama di dalam ayat yang ke-22. Ya. Sekarang ya, diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus. Jadi tubuh Yesus pada waktu datang itu, pada waktu dia menanggung dosa saudara dan kematiannya itu menebus dosa saudara, dan disitulah saudara diperdamaikan dengan Allah, sehingga dikatakan saudara oleh kematiannya itu dikerjakan oleh Kristus untuk apa? Coba baca kan. Untuk menempatkan siapa? Saya. Saudara menjadi kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sekarang siapa yang mengatakan saudara orang berdosa? Diri kita yang lama. Tetapi masih nggak kebawa sampai sekarang. Kita sering mengatakan kita orang berdosa. Masih. Padahal saudara sudah ditebus oleh Yesus dan darahnya menempatkan saudara supaya menjadi umatnya yang kudus, yang tak bercela dan yang tak bercacat. Jadi saudara, yang menghalangi kita untuk menjadi satu dengan Tuhan, seperti Kristus penuh dengan kasih, kita pun penuh dengan kasih. Seperti Kristus penuh kuasa, kita pun penuh kuasa. Seperti Kristus yang selalu bersukacita, kita pun selalu bersukacita. Yang menghalangi kita jadi nggak sama seperti Yesus, itu apa saudara? Kita baca sekarang di dalam ayat yang sebelumnya, ayat ke-21 ya, ayat 21. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang menjadi musuh Allah, memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Jadi perbuatan jahat, jadi tingkah laku yang berdosa, jadi segala yang terkait dengan apa yang jelek, yang buruk yang di dalam hidup kita, itu terjadi karena dikatakan di sini karena kita masih hidup seperti yang dahulu. Dahulu kamu hidup jauh dari Allah. Kamu menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Karena kamu memberontak kepada Allah. Karena kamu terpisah dari Allah. Tetapi itu semua sekarang masih ada di dalam hati dan pikiran. Jadi sebenarnya kita ini sudah disatukan oleh Kristus, bukan oleh perbuatan kita, tapi oleh darah Yesus, menjadi satu. Dan kita nggak jauh lagi dari Allah, tapi kita menjadi satu dengan Allah. Tetapi yang dahulu nih, dulunya kita, dari kita kecil diajarin sama bapak kita, diajarin sama ibu kita, diajarin sama guru kita, diajarin sama teman kita. Diajarinnya kita apa? Kamu orang dosa. Kamu penuh dengan cacat dan celah. Kamu tidak pantas. Kamu keturunan orang yang tidak sukses. Kamu tidak mungkin menjadi orang yang berhasil. Itu semua kita terima dari kita kecil. Kamu gampang sakit. Kamu gampang ngalamin kegagalan. Semua yang diomongin itu semuanya itu adalah dahulu, saudara. Coba kita lihat ya. Dahulu kita seperti apa? Dahulu kita seperti apa ya? Di dalam Yohanes, coba kita baca kitab Yohanes pasal 10 ayat 30 dan 31.
Ayat 30 dan 31 ya. Ayat 30-nya Yesus ngomong apa? Aku dan Bapa adalah satu. Nah ini terus kita respon manusia kita. Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah ini sebenarnya sama sama kita juga saudara. Kalau dibilang kamu sama Yesus sama, terus saudara bilang apa? Mana mungkin? Nah itu sama ini saudara. Bedanya mereka ambil batu mau melempar Yesus, tapi sekarang kita juga nggak percaya sama. Apa yang Yesus sudah kerjakan, kita hari ini masih nggak percaya, saudara. Masih nggak percaya. Kita pikir Tuhan masih jauh sama kita, makanya kita teriak-teriak, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa aku di dunia sendirian? Karena kita masih seperti ini, saudara. Nggak percaya kalau dikatakan bahwa Yesus itu sudah satu dengan kita. Tapi kita masih pikir, ini ngomong ngaco nih orang nih, mau dilemparin. Ya. Yesus tidak pernah ada kesalahan, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah mengejek orang, tidak pernah tidak peduli sama orang. Semua orang yang datang kepadanya dilayani. Dia capek, dia belum makan, dia kepanasan, dia layani semua orang. Dikasih makan, dikasih minum, disembuhkan, semua. Perbuatannya nggak ada yang jahat sama sekali. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi percaya. Jadi pada waktu seseorang masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ini menghalangi apa yang Yesus kerjakan. Yang sudah dia lakukan itu tidak bisa termanifestasi. Karena apa? Karena kitanya masih memiliki pikiran dan hati yang sama seperti yang diajarin sama bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, teman kita, guru kita. Semua yang ngajarin di dunia ini semuanya beda sama yang diajarin sama Yesus. Makanya kalau Yesus sudah menjadi satu dengan Bapa ya, pikirannya satu sama Bapaknya, tidak pernah beda. Makanya pada waktu ada orang mau bunuh dia, orang ngancam dia, Yesus nggak pernah takut. Mau ada tombak, mau ada pisau, mau ada cambuk, mau ada apa, Yesus bilang, kau mau bunuh aku? Ngapain bawa begitu? Bawa pentungan rame-rame. Aku gak bakal melawan. Nah itu dia. Aku gak bakal melawan. Karena pikiran Yesus itu gak pernah takut. Mau dibawain pentungan, mau dibawain pisau, dia gak bakal melawan. Karena dia gak tahu gak ada namanya kematian yang dapat memisahkan dia dengan Bapaknya. Setiap orang yang sudah tahu dia menjadi satu dengan Tuhan itu nggak bakal takut pisau, nggak bakal takut diborok, nggak bakal takut dibunuh orang, apalagi khawatir nggak punya duit. Nah ini dia ya. Lebih parah yang mana saudara ya? Ya kan? Ya kalau cuman nantinya saudara nggak punya duit tidak khawatir, apalagi mau digorok kepalanya sama orang, ya kan? Cuman khawatir nanti nggak bisa punya duit yang sekarang ini udah ada duit di kantong, udah pusingnya bukan main, udah cemasnya bukan main. Ya berarti di mana kepercayaan akan karya Kristus yang sudah dia kerjakan, yang Yesus bilang aku bersama dengan engkau, aku tidak pernah memisahkan engkau daripada aku. Saudara, ada 3 perbandingan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kepala dan tubuh. Kalau kepalanya sehat, tubuhnya sehat. Kalau kepalanya berhikmat, tubuhnya berhikmat. Kalau kepalanya itu kaya, tubuhnya kaya. Kalau kepalanya itu sempurna, tubuhnya sempurna. Sekarang saya tanya, siapa yang percaya bahwa saudara sudah sempurna? Nah, wah, saya kan belum sempurna, Pak. Kebanyakan kita juga, nah itu pikiran yang lama.
Yesus bilang, seperti Bapa sempurna, jadilah engkau sempurna. Itu bukan menuntut, bukan. Itu merubah pikiran kita. Itu bukan menuntut. Kamu nih jadi Bapa sempurna ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh berzina, tidak boleh ini. Enggak begitu maksudnya Yesus. Ngomongnya bukan soal itu. Ngomongnya kamu yakin, kamu harus percaya bahwa kamu ini sama seperti Bapa. Sempurna kamu pun kalau percaya, kamu pun sempurna. Jadi tubuh dengan kepala. Sekarang bapak sama anak. Ya, bapak sama anak. Sekarang bapak sama anak. Apa yang bapak punya, anak punya. Kita percaya atau enggak akan hal ini, gitu kan? Kalau pikiran kita masih yang lama, kita masih bilang Enggak mungkin. Bapak itu kaya raya memang, tetapi tidak seperti itulah keadaan aku. Yang hidup, yang jadi masalah tuh sebagaimana Kristus itu seharusnya kita. Tapi kita masih berpikir keadaan Kristus itu seperti ini, tapi keadaan saya itu seperti ini. Nah, inilah ketidakpercayaan yang memanifestasikan segala yang buruk dalam hidup manusia. Yang buruk dalam hidup manusia akan terjadi terus-menerus selama manusia masih tidak mempercayai apa yang Kristus sudah kerjakan. Makanya dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8, janganlah kamu memikirkan yang lain, yang bukan-bukan, tapi pikirkanlah yang manis, yang suci, yang benar, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, yang manis. Pikirkanlah semuanya itu, karena dimulainya dari pikiran dan itu memanifestasikan di dalam realita hidup kita. Ketidakpercayaan datang dari pikiran dan akhirnya itu termanifestasi dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 15 dikatakan segala sesuatu. Yohanes 16:15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Terus dikatakan, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini tentang Roh Kudus. Jadi, saudara kalau waktu menerima Roh Kudus, saudara itu menerima apa yang Bapak punya, apa yang anak punya, dan itu juga apa yang Roh Kudus punya. Itu dikasih kepada saudara pada waktu saudara menerima keselamatan dan menerima karunia Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara hidup yang saudara terima di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 yang dikatakan seperti ini. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maksudnya, saudara, kalau Yesus sudah datang dan tinggal dalam diri saudara, maka saudara punya hidup. Begitu saudara punya hidup, saudara sudah tidak punya yang namanya kematian. Karena hidup dan kematian itu bertolak belakang. Kalau ada orang yang sudah punya hidup, berarti sudah tidak punya lagi kematian. Nah, kalau hidup itu, maka saudara tidak akan mundur. Hidup itu yang ada, saudara akan maju. Saudara akan mengalami progres. Saudara akan mengalami kemajuan. Dalam hidup saudara tidak ada lagi yang namanya kemunduran. Di dalam hidup berkelimpahan itu tidak ada kemunduran. Yang ada hanya kemajuan dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Dari satu level kekayaan kepada level kekayaan yang lebih tinggi lagi. Tuhan ingin membawa saudara naik dan terus naik dan terus naik dan terus naik. Seperti dikatakan di kitab Ulangan, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kamu akan naik dan tidak turun. Nah, sekarang saudara,
Masalahnya orang tidak percaya apa yang Yesus katakan, tapi dia percaya apa yang pencuri katakan. Pencuri itu, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya, kalau pencuri itu dia akan bicara bukan soal hidup, tetapi soal kematian. Dia nggak bicara soal masa depan, dia bicara soal masa lalu. Dia nggak bicara soal kemajuan, tapi dia akan bicara soal kemunduran. Dia nggak akan ingetin saudara akan kesuksesan di depan saudara, tapi dia akan ingetin saudara akan kegagalan di masa lalu saudara. Itulah bagian di dalam hidup kita yang lama. Hidup kita yang lama itu selalu akan diinspirasi oleh si iblis, ya, atau pencuri. Iblis itu, arti kata iblis itu artinya adalah penipu. Maka dikatakan di Alkitab, bapak segala penipu adalah iblis. Jadi namanya saja adalah penipu. Dan caranya dia sama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Caranya untuk membuat kita tidak yakin, tidak percaya dengan dia memberikan kepada kita tipu daya. Nah, tipu daya itu kalau kita percaya akan membuat kita mengalami kerugian. Karena dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dan bisa membinasakan. Seperti contohnya, kalau orang yang sudah percaya, kematian itu bukan bencana, ya kan? Karena dia tahu artinya orang itu sudah waktunya untuk naik ke tingkat kehidupan yang lebih mulia. Tetapi kalau pikiran lama kita, kematian itu kita anggap sebagai suatu bencana, sebagai suatu musibah, di mana kita kehilangan. Saudara, orang yang kehilangan, orang yang merasa sedih dan terus-menerus memikirkan yang hilang, itu orang itu sebenarnya sedang ditipu. Pertama ditipu bahwa dia pikir dia mencintai orang yang meninggal. Padahal kalau ada orang menangis tentang orang yang meninggal terus-menerus, itu dia egois karena dia kepengennya ditemenin sama dia. Padahal harusnya dia sedang pergi ke rumah Bapa yang lebih indah, yang lebih mulia, tetapi kitanya nggak mau ditinggal. Kitanya pegangin dia. Artinya kita sebenarnya sedang egois. Nggak mau orang lain senang, tetapi kita memikirkan diri kita sendiri. Makanya kalau orang bilang, kalau ada yang meninggal, kamu mesti lepas, ikhlas. Ya kalau kita bukan lepas ikhlas, kita tahu orang ini bersama dengan Yesus. Ya, firman Tuhan katakan barang siapa meninggal dalam Kristus, dia akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Sudah pasti dia bersama dengan Tuhan. Maksud saya harus lepas, tulus, ikhlas. Loh, orang mau masuk ke dalam tempat kemuliaan, ngapain ditulus-tulusin, ngapain diikhlas-ikhlasin, ngapain dilepas-lepasin? Ya, harusnya kita bersyukur. Harusnya kita bersukacita. Makanya Yesus tidak pernah ngajarin orang-orang itu untuk berduka cita, ya, untuk meratapi. Tetapi Yesus bilang, jangan menangis, karena orang-orang ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Karena aku adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan mengalami kehidupan. Walaupun orang bilang kamu mati. Orang bilang kamu mati, tapi sebenarnya kamu gak mati. Kenapa? Orang yang sebenarnya itu tubuh apa jiwa? Orang yang sebenarnya itu daging atau roh? Tapi kalau orang nangis, itu karena pikirnya yang namanya orang itu adalah daging. Saudara, kita kalau mikir masih pakai pikiran lama, kita akan lihat diri kita itu selalu akan dalam keadaan sedih, ditinggal, tidak punya uang, khawatir akan masa depan,
khawatir akan hidup kita, khawatir akan semua yang lain. Dan itulah yang saya katakan, pikiran yang lama kita itu yang menjadi musuh buat kita mengalami apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Yang ketiga, perbandingannya adalah suami dengan istri. Saudara, kalau suami dengan istri digambarkan seperti Kristus dan jemaat, itu pisah nggak, saudara? Ya, kalau istri saya ada di Indonesia, saya di Amerika, berarti saya bukan suami istri. Hah? Enggak kan? Walaupun istri saya di Amerika, saya di Indonesia, tetap suami istri nggak? Suami istri. Satu apa dua? Satu. Nggak pernah ada yang namanya suami istri itu terpisah, kecuali manusia mau bikin harta terpisah. Nah, itu ada tuh zaman sekarang, perkawinan dengan menggunakan perjanjian harta terpisah. Karena yang satu mewarisi kerajaan kekayaan Jarum, yang satu mewarisi kekayaan ABC. Jadi ABC sama Jarum sama-sama kaya nih. Udah harta terpisah. Nah, supaya jangan ngerepotin sahamnya nanti satu dengan yang lain. Nah, itu kan pikiran manusia. Kalau pikiran Tuhan, namanya suami dan istri adalah satu. Yang satu happy, pasti yang satunya happy dong. Yang satunya naik Mercy, yang satunya naik bajaj. Ya nggak mungkin lah. Suami istri maksud tega sih. Suaminya naik Mercy, istrinya naik bajaj, ya enggak lah. Kalau pergi ke hotel, suaminya masuk ke Presiden Suite, kemudian istrinya tinggal di ekonomi. Nggak mungkin lah. Kalau naik pesawat, yang satunya bisnis kelas, yang satunya kelas ekonomi. Nggak ada, suami istri itu nggak ada yang begitu. Nah, Yesus menggambarkan kita itu sebagai suami istri. Allah dengan umatnya sebagai mempelai pria yang mempelai wanita. Kepala dengan tubuh tidak pernah terpisah. Bapak sama anak selalu bersatu. Suami dengan istri selalu bersatu. Udah, itu 3 perumpamaan yang Tuhan gambarkan tentang keberadaan saudara dengan Tuhan. Tidak mungkin saudara dibiarkan Tuhan menjadi seperti manusia yang terpisah, sementara saudara sudah diangkat menjadi anaknya. Tetapi pikiran lama kita, nah ini dia pikiran lama kita. Dari mana saudara mewarisi pikiran lama? Dari nomor 1, dari pikiran lama kita dari siapa? Orang tua kita. Makanya bapak ibu kita itu punya pengaruh besar sekali dalam hidup kita. Kalau dia sudah mengerti firman Tuhan seperti yang hari ini kita baca, dia akan ngajarin anaknya seperti itu. Tapi kalau dia belum, dia akan ngajarin yang dia tahu aja. Bahwa, kamu kalau berdoa harus tidak boleh ada dosa. Kamu kalau berdoa tidak boleh ada cacat dan celah. Kamu sekali saja berbuat dosa, maka Allah akan menghukum kamu. Padahal kita katakan di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tetapi kita selalu masih berpikir Allah itu masih mencari dosa manusia untuk nantinya dihukum. Padahal ketika Kristus datang, Kristus tidak mau lagi ada manusia yang dihukum. Kristus mau biarlah darahnya yang tercurah itu menjadi tebusan buat hukuman dosa semua orang. Dengan saudara percaya, maka penghukuman tidak lagi berkuasa atas hidup saudara. Kalau kita percaya. Tapi yang ada kita nggak percaya. Yang ada kita masih berpikir Allah masih
akan menghukum dosa kita. Saudara, rasa bersalah itu adalah produk daripada hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau saudara berdosa, nanti akan langsung dikasih rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu akan ikut sampai ke kubur. Saudara. Dosa apa saja akan ikut sampai ke kubur. Aduh, aku berdosa. Dia udah jahat, berpikir dia masih bersalah, ya kan? Jahat, oke lah. Sekarang nggak jahat, ya baik, masih bersalah karena pikirannya kurang. Harus saya lebih baik lagi dulunya. Ya, padahal udah baik tuh, masih berpikir bersalah karena merasa kurang baik. Karena itu udah baik banget. Sudah pikir dia udah korbanin semuanya. Terus ada orang satu yang bilang, gara-gara kamu sih tuh, kamu begini sih, jadi dia begitu tuh. Oh aduh, iya ya. Aduh, aku salah tuh, harusnya lebih lagi begini, harusnya begini. Rasa bersalah itu nggak akan berhenti dalam hidup manusia sebelum saudara mengerti bahwa Kristus sudah mengambil semua rasa bersalah. Maka dikatakan, kapanpun kamu datang ke ruang Maha Kudus, kamu tidak akan dituduh, didakwa oleh siapapun, karena oleh karya Kristus di kayu salib semua pekerjaan penuduh dan pendakwa itu sudah dibungkam. Kamu sudah menjadi umat yang dibebaskan. Barang siapa percaya kepada anak, maka anak benar-benar membuat dia merdeka. Kamu benar-benar bebas kalau sudah anak yang menebus. Ketika Kristus menebus dosa saudara, maka sudah sempurna karyanya. Gak perlu ditambahin dengan saya harus hidup lebih baik lagi, dengan saya harus berbuat lebih baik lagi. Perbuatan baik itu tidak berkontribusi untuk saudara dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, perbuatan baik tidak menolong kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Tetapi dengan percaya kepada Tuhan, saudara akan menjadi dekat. Banyak orang baik, tetapi tetap tidak benar. Kenapa? Karena belum ditebus dengan darah Yesus. Tetapi banyak orang yang mungkin nggak begitu baik, tapi bisa jadi benar. Gara-gara apa? Sudah ditebus oleh darah Yesus. Baik pelacur Maria Magdalena, pelacur perempuan Samaria, penjahat yang di samping Yesus, itu semua dicap sama orang dunia bukan orang baik, tetapi benar nggak? Dibenarkan sama Tuhan karena dia percaya kepada apa yang Yesus katakan. Nah, akibat kita harus berbuat baik. Orang di dunia ini berpikir hukuman akan datang kalau dia tidak berbuat baik. Dan di dunia ini semua agama melandaskan keselamatannya kepada perbuatan baik. Sedangkan di dalam Yesus tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan manusia. Saudara cari agama Yahudi, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, semuanya sama. Samanya apa? Karena keselamatannya didasarkan kepada perbuatan baik. Tetapi Yesus beda sendiri ya. Yesus bilang, kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Jadi apa yang dikatakan Yesus ini akan berlaku dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara percaya, maka saudara akan menjadi satu dengan Dia. Ada kisah seorang yang pada waktu suaminya meninggal, suaminya belum sempat ngomong-ngomong tentang ada di mana uangnya, ada di mana hartanya. Kemudian dia nggak tahu sama sekali kalau dia hanya seorang ibu rumah tangga, nggak pernah ikut bisnis, suaminya nggak pernah. Suaminya itu masih sehat, masih kuat, tiba-tiba meninggal. Kemudian ibu ini ya, bertanya, gimana caranya saya tahu? Karena suami saya tidak bikin surat wasiat, suami saya tidak bikin keterangan ada di mana. Kemudian ada hamba Tuhan yang bilang sama dia, kamu tanya saja sama Tuhan yang ada di dalam kamu. Dia itu tahu
siapa suamimu, dan dia tahu siapa kamu, dan dia ada di dalam kamu, dan dia punya pengetahuan tentang semuanya. Dia tahu kamu, dia tahu suamimu, dia tahu di mana suamimu punya harta, dia tahu suamimu taruhnya di mana, suatu wasiatnya dia tahu. Sekarang kamu tanyalah kepada Tuhan yang ada di dalam kamu. Setelah pusing tanya kesana kesini, kesana kesini, nggak ada yang tahu. Akhirnya satu malam dia berlutut dan dia berdoa, Tuhan, Engkau ada di dalamku dan Engkau tahu semua yang ada di dalam hidupku ini. Engkau tahu di mana suamiku ini menyimpan hartanya. Dan Tuhan beritahu, dan aku tahu Engkau punya jawaban. Aku punya masalah, Engkau punya jawaban selalu. Dan Engkau yang ada di dalamku adalah solusi buat semua masalahku. Terima kasih Tuhan, aku sudah menerima jawaban daripada. Terus malam itu tidur sih. Pada waktu tidur, tiba-tiba dapat mimpi, dan mimpi itu diperlihatkan tentang lukisan sawah dan lukisan gunung, dan kemudian lukisan itu adalah lukisan yang ada di ruang tamunya dia. Ya. Terus begitu dia bangun, Tuhan apa ini? Tadi malam saya lihat lukisan saya. Apa artinya? Saya kan udah tanya, di mana harta suami saya taruh, di mana semuanya itu Tuhan. Tapi nggak ada yang tahu ini Tuhan. Terus dalam hatinya dia, Roh Kudus seperti bicara. Kamu kan tanya, sekarang malam aku sudah bicara sama kamu. Coba kamu lihat itu lukisan. Akhirnya dipanggillah pembantunya. Coba nih lukisan ini coba dilihat di belakangnya ada apa. Pas dibuka, ternyata di belakang lukisan itu ditempel lah sama sang suami itu kunci berangkas dengan semua nomor-nomornya yang ada di bank. Jadi si suami itu nyimpan semuanya, surat-surat pentingnya dan semua depositonya di dalam berangkas di bank, dan kuncinya ditempel di belakang lukisan itu. Begitu ketahuan, wah ada di Bank Permata, wah ada kuncinya. Datang ke sana, suami saya punya ini account di sini, benar-benar. Oh ya, saya mau lihat apa yang ada di sana. Silakan ibu, ada kuncinya, ada pinnya, semua ada, nomor passwordnya ada semua. Ya, dia masuk, dikeluarin. Ternyata suaminya di situ punya deposito dari Bank Mandiri, deposito dari bank ini. Ada banyak, dikumpul-kumpul sekitar 17 miliar juga. Dan kemudian di situ juga ada yang ditulis sama suaminya sendiri, ya, bahwa hartanya dia ada di notaris yang ada di sini. Dan notaris sana kemudian suaminya itu punya tanah di Bali, punya tanah di Bandung, punya tanah di Surabaya. Kemudian notarisnya disamperin sama ibunya, notarisnya bilang benar ini semuanya punya suami ibu. Akhirnya si wanita itu menjadi seorang yang sangat kaya raya. Tapi yang nolong dia itu adalah Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri. Kesaksiannya dia ini, sejak saat itu dia tak pernah lagi ragu akan penyataan Tuhan. Tuhan itu dekat, Tuhan itu ada di dalam diri saya, Tuhan itu bisa bicara sama saya. Kemudian terjadilah hubungan yang intim, dan sang ibu sekarang menjadi seorang pelayan Tuhan. Harta yang diterima dari warisan dari suaminya dipakai untuk melayani Tuhan sampai hari. Jadi saudara, ketika saudara mengerti bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saudara, saudara dengan santai beristirahat mendapatkan jawaban. Ya, seperti kepala kalau sudah santai, tubuhnya stres. Ya enggak lah. Ya kalau Kristus kepala itu santai, maka tubuhnya santai. Jangan sampai kita berbeda dengan Kristus. Kristus mau bagaimana keadaan dia, begitu juga keadaan saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih.